Sahabat Newmind penggemar sepak bola, yang sekarang ada event akbar terbesar sejagat, pesta sepak bola yang sedang berlaga di Qatar. Maka perhatikan peristiwa pada tanggal 21 November 2020, tepat ketika pertandingan antara Iran dengan Inggris akan dimainkan. Pemain Iran menutup mulutnya, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Iran sama sekali. Ada apa? Sebuah tindakan yang berani, act of courage, yang menentang pemerintahan Iran. Mereka menolak menyanyikannya. Mereka menolak melafalkan lagu national anthem Iran. Dengan bergandengan tangan shoulder to shoulder bersebelas, mereka membisu. Mereka protes tanpa mengeluarkan suara di panggung olahraga terbesar di dunia. 4 hari kemudian, tanggal 25 November, Iran berhadapan dengan Wales. Namun kali ini mereka menyanyikan lagu kebangsaannya. Beberapa dengan mata tertutup. Ada yang hanya bergumam. Dan supporter mereka di stadion banyak yang menitikkan air mata. Performa mereka menyanyikan lagu kebangsaan tersebut setengah hati. Dan apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana dari langkah membisu di tanggal 21 November melawan Inggris, kemudian mereka mulai menyanyi di laga melawan Wales 4 hari kemudian. Apa yang terjadi dalam 4 hari tersebut? Jawabannya banyak hal yang terjadi. Iran Revolutionary Guard Corps atau IRGC, Garda Tentara Nasional Iran, mengancam keluarga para atlet sepak bola tersebut akan dipenjarakan dan disiksa kalau mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan tersebut di laga berikutnya. Dan bukan hanya mengancam, sudah mengambil beberapa anggota keluarga mereka untuk ditahan di penjara. Kemudian CNN melaporkan setelah kejadian itu, intelijen Iran puluhan berada bersama para pemain sepak bola Iran dimanapun mereka berada. Baik di kamar ganti hingga ke tempat istirahat untuk memastikan atlet mereka tidak berhubungan dengan negara lain, terutama media asing. Bukan hanya mengirimkan intel di setiap peserta. Ada ratusan supporter yang merupakan tentara Iran dikirim menonton di stadion untuk memberikan dukungan penonton dan membawa suasana patriotik dari sisi penonton. Dan ketika melawan Amerika di laga terakhir, rasanya semua pendukung Iran adalah tentara National Guard, ribuan jumlahnya. Mereka ketika memilih membisu adalah sebuah protes atas kebebasan yang tidak didapat di Iran, di mana dalam 2 bulan ini Iran dilanda protes massa yang tumpah ke jalan menolak pembatasan-pembatasan oleh pemerintahan Iran yang teokrasi atau negara berbasis agama yang kolot tersebut. Ada contoh ya, ada sejarah kelam sebenarnya di dalam perjuangan kebebasan mereka. Ada seorang atlet bernama Foria Ghafouri yang meminta pemerintahan Iran tidak membantai suku Kurdi. Ghafouri dipenjara sampai saat ini. Kemudian ada pesepak bola nasional Iran, Wafa Haqqanishi, yang juga dipenjara ketika sebelum World Cup di Qatar, ketika laga Iran melawan India, dia membuka kaosnya, di mana kaos dalamnya ada pesan bertuliskan, "Bebaskan wanita Iran, stop pembunuhan dan kekerasan di dalam mengendalikan pemerintahan." Agaknya rakyat Iran menggunakan panggung dunia untuk berteriak atas tekanan yang mereka rasakan di negaranya. Negara otoritarian berbasis teokrasi. Juga ada Ali Daei, top scorer dalam sejarah sepak bola Iran. Juga sama, protes. Dia tidak ikut FIFA World Cup karena mendukung para protester di tanah air Iran. Olahraga digunakan sebagai gerakan perubahan politik oleh rakyat Iran karena insan olahraga di Iran adalah duta dunia. Namun Iran punya sejarah kelam atas tindakan mereka terhadap para pejuang kebebasan yang juga merupakan atlet olahraga negaranya, yaitu Iran. Pemerintah teokrasi Iran menghukumi pegulat Iran, Navid Askari, karena memprotes pemerintah. Juga Kapten volleyball wanita Iran, Fauruzan Abidi, dihukum gantung dengan tuduhan mendukung partai oposisi anti pemerintah. Kemudian ada juga Masjid Razaki, pemain sepak bola nasional Iran yang menyebarkan koran oposisi, juga dihukum mati oleh pemerintah Iran. Kemudian ada Majid Jamali Fasi, seorang kickboxer profesional, dihukum gantung oleh rezim. Kita jelaskan bahwa di Iran, seluruh aspek kehidupan dikendalikan 100% oleh pemerintahan teokrasi, seperti gedung bioskop, film, cara berpakaian, menikah, pelajaran sekolah, membangun rumah, apapun itu harus sesuai dengan aturan baku ajaran teokrasi Iran. Semua harus taat buta pada rezim yang tidak up to date dengan dunia luar. Bukan karena Iran disanction oleh dunia, namun kemerdekaan rakyat Iran itu dibatasi juga oleh keyakinan teokrasi pemerintahannya sendiri. Iran adalah negara dengan GDP per kapita $18.000 atau 4 kali Indonesia kekayaannya. Teokrasi negaranya sistemnya antitesa diktator Shah Reza Pahlavi, anak pendiri negara Iran modern yang digulingkan oleh Ayatollah Khomeini di tahun 1979. Sejak saat itu Iran adalah negara otoriter berbasis teokrasi, dan sejak 2 bulan ini gerakan anti teokrasi menjalar di mana-mana di Iran. Agaknya pembatasan terlalu ketat membuat manusia Iran muak dengan ajaran keras
mereka sendiri. Kejahatan rezim sudah memuncak, namun dunia tidak bisa apa-apa sejauh ini. Inilah pentingnya untuk Indonesia mengambil posisi untuk memahami peta daerah Persia tersebut dan mulai berkontribusi. Apa kontribusinya? Gabung Saudi, gabung di BRICS bersama Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa.